Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Cep Arif. Malam hari ini saya mau apa? Mau ngos-ngosan. Apa itu ngos-ngosan? Ngobrol-ngobrol santai. Oke. Jadi saya hari ini ditemani sama abang siapa? Perkenalkan ya. Ya. Saya Ijes. Lahir dari Garut. Ada keturunan Ambon juga. Oke. Tapi lahir dari Sunda. Oke, keturunan Ambon, lahir dari Sunda. Ini Abang Ijes, nih kenalkan ya. Oke, hari ini saya mau berbincang-bincang sama Abang Ijes ya. Temanya hari ini dunia mistis ya, pengalaman mistis yang pernah dialami sama Bang Ijes gitu ya. Jadi kita ini mau ngobrol-ngobrol ya. Jadi selama kehidupan Bang Ijes, pengalaman yang dialami pasti dong pernah mengalami sesuatu yang mistis, yang horor kayak gitu, pernah nggak? Saya akan dulu Pak. Langkah baiknya menanyakan kabar dulu. Oh iya tuh, boleh. Kabar dulu? Iya. Oke, lupa saya langsung to the point. Oke, Bang Ijes. Bang Ijes itu kan turunan Ambon. Iya. Turunan Ambon, lahir Di Sunda asli di Garut. Asli di Garut. Garutnya di mana? Garutnya di Rancamaya, Desa Sukabakti. Oke. Nama kewe lamun aya nu erek mere paket. Oke, Bang Ijes. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Baik ya? Kang Cep? Alhamdulillah sehat, saya juga. Nah, begini. Kita sambil nyantai ya. Nyantai boleh lah, sambil minum kopi, sambil ngudut ya. ngudut boleh, bebas lah. Nah, hari ini saya mau podcast nih ya. Pertama kali nih saya podcast. Pertama kali. Perdana. Nah, makanya temanya hari ini adalah dunia mistis, pengalaman mistis seseorang. Nah, yang saya ingin tanyakan sama Bang Ijes, pasti dong di kehidupan Bang Ijes, di pengalaman Bang Ijes itu pernah ada sesuatu yang mistis, yang horor ya. Pengalaman seseorang itu kan beda-beda, banyak macam-macam. Ada pengalaman bercinta, betul gak ya? Macam-macam pengalaman sedihnya, romantis kayak gitu. Nah, ini ada horornya juga. Saya pribadi juga pernah mengalami. Nah, ini di Bang Ijes nih, saya mau tanya nih. Pengalaman horor apa yang pernah dialami sama Bang Ijes? Jujur kan, saya penggiat alam. Ya. Pasti semua penggiat alam pasti pernah mengalami gitu. Hal yang sama seperti saya. Bang Ijes itu penggiat alam? Iya. Oh iya. Pendaki? Iya, kalau menjadi pecinta masih belajar, Pak. Oke, pecinta masih belajar. Iya. Belajar mencintai. Oke, mencintai alam. Iya. Oke lah kalau begitu. Terus, gimana nih pengalamannya? Pengalaman yang paling ekstrim, paling horor itu saya tahun 2016 ketika mendaki di Cikuray, Pak. Oh, di Cikuray? Iya. Pernah ke sana? Yang pernah ke Cikuray, tahu pos 6. Nah, di situ saya digangguin. Digangguin sama apa? Sama makhluk tanda kutip, Pak. Oh, tanda kutip? Di luar nalar lah. Seperti apa sosoknya? Gadis. Oh, gadis. Kagak cantik sih. Cantik? Kagak. Kira itu cantik. Kalau digangguin sama. Apes dong kalau begitu mah. Iya. Udah. Gak tahu gua yang apes, gak tahu dianya yang apes. Oh gitu. Iya. Kayaknya sama-sama apes. Sedikit diceritakan ya, Pak. Boleh. Pertama kali. Oke. Saya mendaki di tahun 2016 ya, gak tahu 2018 itu. Saya lupa lagi. Ya. Saya berangkat solo hiking, Pak. Solo itu kan sendiri berarti. Pernah mendaki sendiri? Iya. Culang-cilang atuh. Asli apa? Sering. Aduh. Pokoknya mah nggak bangun. Asli nah eta. Asli. Saking saya gak tahu hobi, gak tahu bisa naik kaki kitu eta sorangan. Mungkin karena hobi. Hobinya, hobi mah hese dilarangna, dicegahna nya. Kembali lagi ke konteks yang tadi ya, Pak. Silakan lanjut. Saya berangkat Kamis. Dari rumah naik motor. Sore lah sekitar jam 3 lebih nyampe ke pos camping sekitaran jam 5. Ya. Kan tidak ada siapa-siapa, Pak, malam Jumat. Malam Jumat? Ya, Kamis kan? Oh iya. Otomatis malamnya malam Jumat kan? Iya. Jam 5 tidak ada penjaga. Kan SOP pendakian jam 5 tidak boleh naik. Begitu, tidak boleh. Karena saya kerja
libur 1 hari, ya saya nekat itu. Nekat sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang ya suka mendaki, jangan deh. Jangan ya. Kalau Kau sendiri. Apalagi ngetrek malam. Kenapa bisa senekat itu pergi sendiri gitu kan? Berani sampai pergi sendiri mendaki, nggak ada teman kan nggak enak. Karena mungkin rungkat Pak, saya dulu putus cinta. Gitu. Putus cinta, gara-gara putus cinta akhirnya kamu Senekat itu. Kan lebih ke positif ya. Iya, Negatif positif ya. Positif. Daripada bunuh diri kan. Betul. Daripada mabuk-mabuk kan. Banyak ya kejadian setelah putus broken heart ya. Itu yang brutal, akhirnya terjun ke dunia hitam, bunuh diri kah, ataupun minum minuman keras, obat-obatan, banyak kan. Tapi kalau mendaki itu bagus. Cuman jangan sendirilah nanti mah gitu kan. Iya, saking nekatnya Pak. Iya. Terus gimana lanjut? Ini nanti ada tema lagi ya tentang percintaannya Bang Ijes, boleh kita bahas. Boleh Pak. Oke, sekarang kita bahas yang tadi. Oke, lanjut. Sampai jam 5 di pos pendakian. Saya lanjut ke pos 1 itu sekitaran 6:30 Pak. Kan sendiri mah jika nurewas itu gancang we naik teh. Oh gitu. Di situ saya nyeduh kopi. Di situ juga sudah diganggu dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Gitu. Suara-suara seperti apa? seperti kukurusukan kan. Kukurusukan. Iya gitu. Kukurusukan tuh kumaha? Di semak-semak jika aya nu biji anu teh binatang-binatang anu di semak-semak gitu ya muncul. Di center mungkin ada. halu lawan. Situ saya seduh kopi, terus di pos 1 ke pos 2 kan itu treknya lumayan panjang. Ya. Di pos 1 ke pos 2 itu sekitaran 2 jam. 2 jam. Asa teu nepi-nepi we pokona mah. Oh gitu. Nu biasana Cikuray teh ngan genep jam gitu ya mah karena dadas. Karena banyak ada perasaan-perasaan halu-halu kayak gitu ya. Jadi merasa lama kan? Di nama dadas. Oh, gara-gara dadas. Koredas. Di pos 2 ke pos 3 eta sekitaran 1,5 jam lah. Di pos 3 ka pos 4 mah ngan 1 jam kurang lebih. Di sepanjang jalan eta teh gangguan eta teh aya we terus. Aya. Tadi kan suara-suara kokorosok nanti teh. Kukurusuk. Aya deui nu kumaha? Yang manggil-manggil gitu. Oh, yang manggil nu kumaha tah? Kumaha? Bagaimana? Kayak yang nangis. Oh gitu. Kayak yang manggil-manggil nama. Kan nama saya Rijal. Ja. Oh gitu? Serius ini mah sumpah. Perempuan. Iya, suara perempuan. Di pos 4 ke pos 5 itu kan lumayan jaraknya agak dekat. Saya semakin semangat karena saya berani, karena saya sudah tahu treknya. Udah sering berarti ya? Udah sering banget. Berapa kali ke Cikuray? Kalau saat ini 23 kali lebih. 23? Wah, luar biasa ini Bang Ijes. 23 kali ke Gunung Cikuray. Gunung Cikuray itu tingginya berapa? 2.800. Kalau nggak salah saya lupa lagi. Kan sekarang saya udah gantung sepatu Pak. Ya, tertinggi di Garut, bukan di Jawa Barat, di Garut lah ya. Di Jawa Barat. Kedua atau ketiga. Ya, oke. Terus? Di pos 5 lanjut ke pos 6. Nah, saya di situ udah capek banget karena gerimis hujan, Pak. Gerimis. Nah, saya nungguin bukan nungguin, bikin shelter, bikin tenda di sana untuk beristirahat, dilanjut lagi besok paginya summit. Sekitaran jam 12:30, gak tahu jam 2 ya, nyampe di pos 6 di Puncak Bayangan kalau disebutnya para pendaki, Pak. Puncak Bayangan. Saya bikin tenda di sana, saya masak. Pas saya mau tidur, mulai dari sana Pak, gangguan-gangguan yang edan banget. Yang edan seperti apa yang edan itu? Kumaha? Kayak naon sih, iya tenda ngegojrak tenda. Kok ngagunyang-gunyang tenda?
ditinggal itu keluar eta, lihat gak keluar. Kan saya orangnya bukan penakut, Pak. Saya beberapa kali keluar tidak ada. Aduh, tidak ada. Yang ke 7 kali 7 kali 7 kali. dia menampakkan diri, Pak. Sosoknya seperti apa? Wanita Yang tadi dibicarakan di awal. bukan wanita parubaya. Tapi Saya pernah baca, pernah dengar juga cerita di Cikuray tahun 2009 ada yang hilang ke sana pas di tempat saya Tempat bikin saya. tenda. bikin tenda ya. Kalau nggak salah Reni namanya, Pak. Nggak tahu orang Bekasi. Kalau nggak salah itu Hilang juga di sana atau meninggal di sana? hilang sampai saat ini juga belum ketemu. Oh, mungkin bisa jadi ya itu ya. Ya, mungkin. Kalau dibilang halusinasi, kagak mungkin deh. Tapi sadar pada saat itu kan? Sadar. Saya nggak Sadar. mabuk, sadar. Ya, terus Saya keluar pas yang ketujuh kali, kalinya dia menampakkan diri banget. sosoknya cantik atau gimana? Kagak, kalau cantik mau dimasukin ke tenda, Pak. Iya benar-benar. Terus jadi Bu, gimana rupanya seperti apa? Formal seperti hantu-hantu di Indonesia yang kuntilanak gitu, Pak. Putih gitu atau hitam? Putih, pucat. Pucat. Eh, Serius, merinding, Pak. merinding? Sampai saat ini gua merinding, Pak. Oke. Lanjut. Tapi sih untuk ke Cikuray boleh lagi, pengen ngerasain lagi. Terakhir ke Cikuray kapan? Ya itu terakhir itu, Pak. Terakhir itu sendiri gara-gara broken heart. Aduh, Bukan broken Pak. Dari gara-gara skoredas. bubuk Pak. Tapi bagus lah. Sampai jam 4:30 saya digangguin itu terus. Saya baca doa, gak ngaruh. Ngaruh. Doanya doa apa tuh waktu itu? Doa makan mungkin. Serius, Pak. Serius, ini mah pengalaman Ya. pengalaman edan. Oke. Bisa jadi pelajaran lah buat adik-adik. Kalau mendaki gak usah sendiri. Ya pokoknya kalau mendaki hati-hati, jangan sendiri, jangan nekat ya, seperti yang dilakukan sama Bang Ijes. Ajaklah teman-teman minimal 5 orang gitu ya, biar nggak keeng gitu ya. Nah, pada saat itu muncul kan menampakkan diri sosok perempuan tersebut. Apa yang dilakukan sosok tersebut? Saya gini, Pak, melongo sekitaran 2 menit ke arah sadar gak sadar, tapi sadar itu bukan halusinasi. Sumpah gue merinding banget. Berapa lama atau berapa menit, bukan menit, detik atau ya, muncul sosok tersebut? Sekitar 1 menit. 1 menit penampakannya, tapi nggak bergerak apapun, diam aja. Jelas banget. Ya. Terus saya liatin pudar absurd jadi asap, Pak. Oh, lama-kelamaan pudar terus jadi asap. Pasti yang mengalami seperti saya pasti ada lah. Pasti Yakin. ada. Ya, banyak. Oke. Bahkan lebih mengerikan. Bisa ya, benar-benar. Terus saya masuk ke tenda, tarik SB, terus saya gak bisa tidur banget, Pak. Sumpah digangguin terus, itu kayak pasar banget. Gitu. Yang nangis, yang ketawa, hajis. Mengerikan. Berikan ya pasti ya tuh. Karena halusinasi bisa mungkin ya, tapi aslinya juga bisa itu penampakan seperti itu muncul. Karena biasanya sosok yang seperti itu muncul ketika terhadap orang yang biasanya penakut ya, biasanya sama penakut dia suka datang, tapi kalau yang berani suka nggak datang biasanya. Tapi Bang Ijes kan ini berani lah ya, makanya pergi mendaki sendiri gitu kan ya, tapi bisa muncul seperti itu ya. Mungkin lagi kacau kali Pikiran, pemikiran saya ya bisa. Tapi ada untungnya itu pas paginya, Pak. Wah, samudra di atas awan, benar-benar. Udah nyampe. Saya ada buktinya, Pak. Oh, ada buktinya. Pokoknya keren banget. Keren ya. Pokoknya udah nyampe lah ke puncak gitu ya. Paginya saya sendiri di sana ketemu adalah beberapa tenda. Oh, ada juga yang tapi beda jalur. Kan Cikuray sudah banyak jalurnya. Oh gitu, beda jalur. Ada berapa tenda yang dua. Nah, semenjak itu kan, itu paginya kan ketemunya udah terang berarti ya, udah nggak takut lagi kan?
Saya juga ditanyain sama orang Bayongbong itu kalau nggak salah. Ya. Lupa lagi saya namanya. Ngecamp di mana? Kan di pos 6. Alah anjir wanian cenah didinya ngecamp asli. Nah aku naon gitu Kang. Ya biasanya gitu bener kealaman. Udah mengalami mereka juga mungkin ya. Saya Angker lah di sana berarti di pos 6 itu angker berarti. Saya tadi diem we dah takut baliknya sendiri. Oke. Tidak lama dari itu sekitar 2 jam lah foto-foto ngopi balik lagi turun Ulang lagi gitu ya. pulang. Oke. Jadi itu pengalaman Bang Ijes, pengalaman horornya pada saat mendaki ya sendiri loh. Mungkin pada saat Bang Ijes tidak sendiri ya, ketika camp ke atau mendaki ke Gunung Cekuray juga pernah mengalami nggak seperti itu? Tidak sih Pak, soalnya sering rame-rame. Jadi kalau rame-rame mah nggak pernah mengalami horor seperti itu? Cuman pernah menyaksikan yang orang kesurupan. Paling seperti itu. Jadi nggak muncul ya kalau rame-rame mah. Agak. Oh, jadi baru pada saat itu saja mengalaminya, pada saat sendiri. Oke, luar biasa ya. Pengalaman Bang Ijes ini luar biasa teman-teman. Mendaki ya berani sendiri. Kalau saya mah nggak mau, dikasih berapa juga. Jangankan ke gunung ya, ke sawah juga nggak mau gitu ya. Tapi Bang Ijes luar biasa ya. Mendaki sendiri ke gunung ya, berani sendiri. Apa perlengkapan atau persiapan yang disiapkan untuk mendaki seorang diri gitu kan? Perlengkapannya atau persiapannya, bekalnya gitu, apa saja? Oh ya, ini juga buat pelajarannya buat adik-adik yang suka ngedaki. Intinya SOP-nya harus dipakai. Ya, benar. Peralatan perlengkapan Harus kita. disiapkan benar-benar ya. Tas, matras, Ya. tenda lah anu kapasitasna 2 tapi anu kualitasna edan itu. Berpengaruh ya. Heeh. Kayak gitu juga perlengkapan. Skill alatmu itu adalah nyawamu. Iya, Pendaki. benar. Kompor, makanan. Ayeuna mah kudu genah we lamun ini tante ulah ini teh. Loba buktina nih kan nu laleungit di gunung. Karena SOP-na teu dipake, Pak. Betul. Aturan juga etika lah ya, harus dipakai. Kalau misalkan ini teh kan harus izin ya, itu benar etika nomor 1 Pak. Benar. Kultur sama budayanya kita harus benar-benar menghargai. Benar. Ketika kita berpindah ke suatu tempat. Oke, luar biasa ya obrolan kita hari ini, pengalaman Bang Ijes nih, pengalaman horor Bang Ijes ketika mendaki ke Gunung Cekuray. Ya ini pengalaman buat semuanya ya teman-teman, bagi yang pencinta alam yang suka mendaki, janganlah mendaki itu seorang diri ya. Tong nekat lah Tong intinya. nekat lah pokoknya mah. Pasti banyak ya. Karena ini tuh jauh Pasti banyak juga ya Bang Ijes, orang-orang seperti Bang Ijes yang mendaki sendiri di luaran sana pasti banyak ya. Banyak, tapi kapasitas juga Pak, kembali lagi ke kapasitas. Kalau kapasitasnya sudah mumpuni atau pengetahuan tentang alamnya, silakan, tidak jadi masalah. Kecuali anu benar-benar awam. Nah itu juga jadi pembelajaran. Harus ada orang-orang yang minimal lah tahu tentang yang membimbing gitu ya, yang mengaping lah gitunya. Kalau kalian nih yang nekat, ini saya nekat, saya berani, tapi nggak ada pengalaman, nggak ada wawasan di bidang tersebut, itu jangan nekat lah. Karena memang harus dapat ilmunya tentang dunia seperti itu ya. Ke-1 survival kan di gunung, kedua navigasi darat, PPGD-nya, manajemen perjalanannya. Benar itu sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan ya. Jangan asal mendaki, nggak tahu aturan, nggak tahu langkah-langkahnya seperti apa, itu nanti akan imbasnya ke dirinya sendiri gitu ya, bahaya. Saya juga masih banyak sih Pak cerita, tapi lah ntar lagi kita ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pak. Ya nanti kita bahas. Jadi pengalaman horor itu tidak hanya pada saat mendaki saja kan ya. Banyak. Tapi di luar sana juga pasti udah pengalaman ya, udah mengalami maksudnya pengalaman horornya. Oke. Boleh diceritakan pengalaman horor yang di luar selain mendaki ada seperti apa? Sedikit aja. Pesannya Pak. Ya. Kan di kampung mah Pak sok ngalalobor ya.
Oh, ngalobor ke Eta sawah. pasti nu pernah ngobor kajadian gitu ditutur-tutur Benar, heeh. kewe pak eta mah. Oh, nyangke ngobrolannya ceritakeun deui. Oke. Jadi Bang Ijes ini pengalaman horornya selain mendaki ada lagi lah banyak ya. Tadi udah diceritakan sedikit pada saat ngobor di sawah berarti ngalah belut tuh gitu teh. Enggak Ngalah belut ngobor. Nah, pernah juga ya mengalami horor, kejadian horor. Oke. Oke, terima kasih Bang Ijes ya untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Terima kasih pengalamannya juga cerita-ceritanya itu sangat sangat memberi edukasi juga buat para pecinta alam, pendaki, bahwa kita tidak boleh asal ketika kita mau ya mendaki pergi ya seperti itu gitu pak. yang mau terjun gitu. Jadi harus dipakai etikanya, aturannya, dan jangan nekat ya, intinya jangan nekat eta bising ke aya anu korban pak. Korban. Contohnya kamari kan Gibran di Garut. eta Gibran di Garut di gunung mana Gunturnya, di gunung Guntur eta bisa hilang 1 minggu tapi selamat. Ya Kan ikut aneh. pak selama 7 hari pencarian. Pencarian ikut, iya pencarian, tapi nggak pada saat pencarian ketemunya. Ketemunya itu pas saya di atas di puncak sapu bersih terakhir pencarian. Ke hari ke-7 teh emang di pihak keluarganya udah ngiklasin. Mengikhlaskan. Pas hari ke-7 dia ketemu pak. Oke. Nah itulah pengalaman Bang Ijes ya, pengalaman horor lah gitu ya. Nanti dilanjut lagi di tema-tema selanjutnya, di pengalaman-pengalaman Bang Ijes selanjutnya. Oke, itu saja mungkin untuk bincang-bincang hari ini malam ini saya dengan Bang Ijes. Terima kasih Bang Ijes Ya, sudah sama-sama, Pak. bersedia nih di podcast sama Cep Arif ya. Itu kehormatan pak. Oke, segitu saja mungkin podcast dari saya. Jangan lupa dukung channel saya Cep Arif ya. Cep Arif, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share. Nah, dan ini Bang Ijes juga nanti punya channel, namanya apa Cel? Cel deh, Yes. Sosmed channel pak. Sosmed, Eta mah channel Garapagan. Garabagan tanah naon kan sagarupa ge digarap heula. Nya di nol heula gitu. Mudah-mudahan oke nama. Amin pak, amin. Itu pengintennya. Oke, teman-teman sadayana semuanya oke. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa tadi like, subscribe, dan komen. Komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.